kuat Pak, tapi memang tidak pernah dijumpai bahwa keris itu bersumber dari India. Sehingga kalau konsep Hindu dan Buddha yang ada di Jawa itu memang sangat kental dengan keris. Sedangkan aksara-aksara dari aksara Arab ataupun juga budaya Timur Tengah itu setelah pasca Majapahit baru banyak kita jumpai Pak. Itu. Pasca Majapahit. Iya, pasca Majapahit. Terutama era Mataram dan sebagainya. Iya. Jadi itu kan banyak kita jumpai. Ya kalau dalam sejarah itu kan Majapahit itu pengaruh Hindunya sangat kuat. Ken Arok itu menjadi raja karena setelah dia dinobatkan menjadi anak Wisnu kan. Iya betul Pak. Nah dalam keris itu misalnya Empu Gandring ya, kerisnya Empu Gandring itu apakah itu orisinal orang Jawa sendiri atau gimana ya? Kalau di dalam teori-teori sejarah dan beberapa artefak yang dijumpai Pak, keris itu murni Jawa. Jadi murni Jawa, cuman memang tidak bisa lepas dari agama Hindu dan Buddha Pak. Nah oleh karena itu ketika keris-keris itu dijumpai di Bali, ya itu sangat lekat dengan ajaran Hindu Bali, Hindu Jawa. Dan memang sumber-sumbernya dari Hindu India. Contoh Pak, Hulu Ganan itu sebenarnya Gono. Gono itu dalam bahasa Jawa artinya pewujudan. Tapi ketika pewujudan itu menjadi istilah Ganan dalam masyarakat Bali, itu berarti adalah Dewa Ganesha Muda. Nah itu biasa untuk hulu keris. Nah kemudian di sana ada namanya hulu keris togokan Pak. Tidak bisa menyebut arca atau patung, nyebutnya togokan. Nah togokan itu kalau disebut togokan pasti simbol dewa-dewa, Wisnu, Siwa, Brahma seperti itu. Nah, itu mencerminkan tentang konsep Hindu yang begitu kuat Pak. Termasuk Warangka di sana itu ada namanya kekandian Pak. Kata kandi itu kan sebetulnya lebih ke Siwa ya Pak ya. Iya, Siwa ya, senjata kapaknya itu kan Siwa. Kandi itu artinya kapak. Iya, kapak. Terus ada jamprahan, seserengatan itu memang identik dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Iya. Banyak juga kita menjumpai raja-raja Hindu. Itu biasa kita jumpai dalam bentuk perkerisan. Iya. Kalau Mas Basuki ke luar negeri ya, apakah pameran atau presentasi, apa yang disampaikan pada? Untuk sementara saya akan selalu memperkuat dalam perspektif simbolik kultural Pak. Simbolik ya, itu yang menjadi menarik buat mereka. Karena kalau teknologi, dengan perkembangan teknologi modern sekarang kan juga sudah sangat kuat sekali ya. Jadi kita tidak lagi bisa hanya semata-mata memamerkan teknologi untuk membuat mereka itu terpesona atas budaya keris. Tapi ketika kita mengatakan bahwa orang pakai keris itu tanda bahwa identitas seseorang itu terlihat dari kerisnya, makanya jangan pernah kita itu menghina keris orang. Bahwa dengan kerisnya itu akan kelihatan ini orang bodoh atau orang pinter, orang agamanya apa, sukunya apa, usianya berapa, itu terlihat dari kerisnya. Saya sampaikan begitu. Dan itu merupakan sesuatu yang buat mereka itu ya dianggap sesuatu yang luar biasa. Apakah mereka juga tertarik untuk memiliki ya? Sekarang cukup tinggi Pak, aspek semangat masyarakat di Eropa itu untuk memiliki keris, tapi dalam tanda petik juga ya Pak ya. Jadi ada semenjak tahun 2000, seingat saya Pak ya, itu gelombang itu terjadi sangat besar di Eropa, itu mulai 2017. Jadi tentang pemahaman masyarakat Eropa itu bahwa
benda-benda bersejarah itu akan semakin berarti nilainya ketika berada di dalam masyarakat pengampu. Nah, itulah kemudian membelokkan cara berpikir mereka dan cara pandang mereka terhadap suatu artefak. Sehingga keris-keris Tangguh Sepuh itu tidak lagi banyak diminati di Eropa, Pak. Justru keris-keris Tangguh Sepuh itu diizinkan untuk dipulangkan ke Indonesia. Oh, ya betul. tentunya melalui persyaratan ya, entah ya. di mahar, entah itu melalui hal-hal tertentu ya. Di sisi yang lain kemudian membangkitkan semangat mereka untuk memiliki keris-keris buatan baru, Pak. Keris karya-karya baru itu semenjak 2017. Karena mungkin ornamennya lebih indah. Sama Atau- tadi, Pak, kesadaran bahwa suatu artefak itu lebih berarti bagi masyarakat pemiliknya. Itu kan kaitannya dengan saya lupa itu nomor berapa ya, tentang Indonesia itu kan meratifikasi konvensi UNESCO 2003, Pak, dan 2013, di mana ada salah satu misalnya benda-benda rampasan perang dan benda-benda yang memiliki ikatan kultural masyarakat pengguna itu bisa dikembalikan atau ditarik balik. Nah, semenjak itulah kemudian kesadaran masyarakat Eropa itu sangat tinggi, Pak. Termasuk ada poin penting juga, Pak, ketika masyarakat Nusantara itu begitu mengagungkan gading. Nah, itu di Eropa sekarang karena kesadaran gading itu sebagai bagian dari benda yang memang sudah dilarang karena kaitannya dengan satwa dilindungi gajah dan sebagainya, membangun kesadaran mereka terhadap penghargaan kayu, Pak. Terhadap Ya, kayu, dan kayu pun sekarang orientasinya bukan kayu yang langka, tapi kayu yang indah. Gitu loh. Pertama adalah kayu yang indah, yang kedua kayu yang mencerminkan identitas daerahnya. Jadi ketika saya misalnya membawa keris misalnya dengan hulu kayu klecung atau kayu kesemek, Pak. Kayu apa nih, Kak? Teledung ya kalau kita bilang itu. Mereka kan wah ini teledung itu hanya ada di Lombok yang terkenal, kemudian di lereng-lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Dan ini kualitasnya sangat bagus, nilainya tinggi, Pak. Karena seratnya indah, mencerminkan kultural masyarakat di dalam satu wilayah tertentu. Iya. Ini akan menggeser cendana, Pak. Karena cendana makin hari makin langka. Nah, disitulah yang sebetulnya membuka satu ruang di mana keberterimaan keris itu ternyata juga mengikuti pola selera masyarakat tidak hanya Jawa, Pak. Tidak hanya Nusantara, itu adalah masyarakat dunia sekarang. Nah, hulu gading itu sudah tidak lagi diminati, Pak, sekarang. Justru misalnya tanduk rusa Eropa, kemudian misalnya tanduk kerbau. Nah, mereka juga lebih suka kalau ada cerita, Pak. Contoh misalnya, kemarin itu saya membuat satu hulu keris, itu namanya cecangingan, Pak. Itu gaya Lombok yang saya buat dari tanduk kerbau. Nah, beliau minta bahwa tanduk kerbau itu kalau bisa, itu kalau mencerminkan dari masyarakat yang menggunakan atas keberadaan kerbaunya. Nah, kebetulan itu saya peroleh dari Toraja, Pak. Nah, di Toraja itu kan kerbau itu ada tingkatan, Mas, dalam upacara. Ada yang memang nanti tanduknya nggak bisa keluar, Pak, akan dipajang di depan rumah itu. Betul. Ada yang ditaruh di tempat tertentu yang disucikan. Nah, itu kebetulan jenis tanduk yang memang bisa dibawa keluar karena grade-nya di bawah. Ya, itu ketika kita foto, Pak, dokumen-dokumen atas keberadaan tanduk itu kemudian kita catat, kemudian kita berikan dokumentasi, apresiasi mereka sangat tinggi.